Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian bisa lihat ini rotinya lembut, empuk banget dan ada kismis-kismisnya. Permukaannya ini kokoh banget loh. Tahu nggak? Ini kita tidak membakarnya dengan oven, tidak dengan oven listrik, tidak dengan oven tangkring, atau tidak dengan oven gas, tapi hasilnya seperti the oven. Jadi, bagi kalian yang tidak mempunyai oven, jangan khawatir, masih bisa buat roti sendiri. Oke ya, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, kita akan menggunakan satu metode, yaitu metode pulis. Nah, ini caranya. Metode pulis kita siapkan sejumput aja ragi instan, tidak terlalu banyak. Kalau kalian mau timbang ya 1 gram, susah banget ya nimbang segram, kecuali pakai digital timbangannya, itu juga susah loh. Nah, kemudian masukkan air dingin sebanyak 100 ml. Di sini kita akan menggunakan air dingin dan Mama akan menggunakan tepung curah merek Cakra, tapi yang curah aja. Hasilnya juga TOP. Untuk tepung terigu juga 100 gram atau 10 sendok makan. Jadi perbandingan air itu 1:1 dengan tepung. Kalau kalian buat 50 ml air berarti 50 gram atau 5 sendok makan tepung terigu. Tapi kalau kalian juga menggunakan takaran sendok, udah harus ahli ya, dalam 1 sendoknya itu nggak terlalu menjumbung. Jadi sedang-sedang saja. Nah, ini kita campur aduknya secara berlahan agar fermentasinya juga tidak berjalan dengan cepat. Aduknya pelan aja, santai aja. Kalau udah tercampur rata, ini kita tutup dulu dan akan kita diamkan kalau di suhu ruang 16 jam. Lebih dari 16 jam atau 24 jam sampai 2 hari kalian simpan di kulkas. Untuk bahan pulis ini akan membantu roti kita empuk, lembut, awet lama tanpa menggunakan bahan pengempuk roti seperti bread improver atau bread conditioner. Nah, ini setelah 16 jam karena kalian bisa lihat bubble-bubblenya udah terlihat banyak nih, seperti ini ya. Konsistensinya lunak dan ketika kita angkat sangat lembut dan pastinya melekat-lekat. Tuh, glutennya udah terbentuk banyak, serat-seratnya udah banyak juga. Nih, sekarang kita beralih ke bahan utama roti. Tepung terigu protein tinggi, ini juga masih yang curah. Pakai yang curah aja nggak masalah. Kemudian kita akan gunakan bahan pulis ini setengah bagiannya saja. Nanti sisanya bisa kalian simpan di kulkas. Kemudian air susu yang hangat, air susu bisa 2 sendok makan susu bubuk, tambah air, kemudian ragi instan 1 sendok teh, gula pasir 3 sendok makan, lalu setengah sendok teh garam, 25 gram butter atau margarin kurang lebih 1 sendok makan, dan 1 butir telur. Bahannya cukup sederhana sekali. Kalau menggunakan butter rasanya lebih enak dan wangi karena butter lebih banyak mengandung lemak dibanding margarin atau mentega. Untuk satu resep bahan utama roti ini kita hanya menggunakan setengah bagian bahan pulis aja. Kalau tadi dari awal kalian mau buat setengah resep bahan pulis boleh. Jadi 50 gram terigu ditambah 50 ml air. Tapi ini Mama sekaligus aja biar sisanya bisa untuk buat roti untuk besok lagi. Nah, masukkan air susu, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Jadi bahan pulisnya masih bersisa setengah ya. Masukkan 1 telur, ragi instan, gula pasir, aduk, kita aduk terus, tentunya sampai tercampur dengan baik. Nah, jadi seperti itu kalau buat bahan pulis. Kan nanggung ya kalau cuman untuk 1 roti. Siapa tahu kalian dalam seminggu buat 3 kali roti, bisa buat agak banyak, sisanya bisa disimpan di kulkas paling lama 2 hari. Simpan dalam wadah tertutup, di chiller aja, bukan freezer ya, yang di kulkas bisa. Nah, ini kita campurkan dulu sampai bahan keringnya tercampur baik, kemudian masukkan garam, campurkan kembali. Sebenarnya penambahan garam di awal juga nggak masalah sih. Nah, konsistensinya seperti ini, lunak. Lalu masukkan butter atau margarin atau boleh menggunakan mentega.
Yang paling top kalau kalian menggunakan butter itu rasanya gurih, aromanya wangi. Enak banget. Nah, sekarang kita folding dulu, tentunya kita campurkan sampai butter tidak terlihat lagi. Udah tercampur dengan baik ya nih. Semakin lama semakin halus, tapi belum halus mulus. Kemudian kita bulatkan dan akan kita proofing selama 90 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat tergantung suhu ruangan kalian masing-masing. Nah, ini sisanya kita tutup kembali dan akan Mama J simpan di kulkas untuk buat roti besok lagi. Nah, ini dia hasilnya setelah 90 menit. Karena tadi kita tidak mengulen atau menggunakan mixer, jadi waktu proofing itu cukup lama agar adonannya semakin halus. Sekarang kita kempiskan dan bulatkan dengan cara di folding. Nih, setelah taburi papan kerja dengan sedikit terigu, ini akan kita pipihkan. Boleh juga sih dipipih-pipihkan pakai tangan, tapi biar rapi kita gunakan rolling pin atau apa aja ya, pakai botol juga bisa. Seperti ini, tidak melekat ya, tapi juga tidak keras adonannya. Kalian akan takjub ngelihat hasil dari roti yang tidak kita bakar menggunakan oven. Nah, ini akan kita beri kismis secukupnya atau 100 gram. Sebelumnya kismisnya direndam dulu dengan air panas agar mekar, kemudian disaring sampai kering. Seperti itu ya. Kemudian ditaburkan dan kita lipat, masukkan di dalam adonan. Kalian bisa lihat tadi caranya. Nih, ini ide jualan top banget loh. Kalau untuk yang ekonomis nggak usah pakai butter ya kan. Nah, kemudian kita pipihkan kembali sambil membuang gas atau udara yang masih ada terjebak di dalamnya. Itu jebol nggak masalah, kita naikkan lagi kismisnya. Jadi kismisnya ada di setiap lapisan, nggak ngumpul di satu tempat. Kemudian kita gulung kembali. Itu agak melekat, jangan ditambahin lagi dengan tepungnya, pakai scraper aja. Bentuk memanjang atau sesuai dengan besar loyang. Di sini Mama J menggunakan loyang tabung, panjangnya 20 cm, diameternya 10 cm, standar ya. Kalau yang persegi atau kubus juga, bukan kubus, persegi panjang juga ukurannya 20 kali 10. Nah, untuk loyang Mama J lebih rekomen jika kalian alasi dengan baking paper aja dibanding dengan mengoles-ngoles, karena hasilnya akan jauh lebih mulus, mudah sekali dilepaskan. Jadi seperti ini, kalian bisa lihat. Sekarang kita letakkan di dalam loyang, ditekan-tekan agar kiri dan kanan itu menggelembungnya sama, enggak besar sebelah. Dan akan kita proofing sebelum kita masak sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 45 sampai 1 jam seperti ini ya. Tuh, kalian bisa lihat lapis bagian atasnya jadi juga nggak melekat. Nah, ini rotinya akan kita kukus, tapi hasilnya nggak seperti roti kukus biasa loh. Panaskan kukusan, airnya kalian isi sedang aja. Nih, akan kita kukus dengan api yang sedang selama 35 menit. Tuh. Sekarang kita kukus dulu ya. Bener-bener hasil kukusan ini top markotop. Tidak kalah dengan jika kita membakarnya di oven. Malah kemungkinannya ini lebih cakep lagi ya. Ini masih anget, kita buka aja. Oh ya, kalian juga bisa menggunakan loyang biasa ya, yang tidak ada tutupan. Bisa menggunakan kayak loyang brownies yang agak tinggi sedikit. Yang pasti kalian jangan lupa alasi tutup kukusannya dengan kain agar air atau uap airnya tidak menetes pada permukaan roti jika kita gunakan cetakan yang tidak menggunakan tutupan atau terbuka bagian atasnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Tuh, sangat mudah ya dibuka dari cetakannya dan gak ada yang melekat-lekat karena kita menggunakan baking paper.
Ini dia hasilnya roti tabung. Jadi bukan bayi aja yang ada tabungnya, tapi roti juga bisa ditabung. Dan ini kalian bisa lihat seluruh permukaannya warnanya kecoklatan, juga kokoh loh. Tuh kita potong. Gimana bagian dalamnya? Nih, lembut, nggak kalah hasilnya dengan roti yang kita bakar di oven. Tuh, cantik kan? Ini seperti roti jadul ya. Roti zaman dulu tuh kan ada juga nih yang bentuknya jadul seperti ini. Biasanya roti tawar yang polos atau roti manis. Roti kali ini menggunakan kismis. Kalian juga bisa selain menggunakan kismis bisa pakai buah-buahan yang lain, buah kering yang lain, sukade atau coklat meses, itu sesuai selera aja ya, atau kacang-kacangan seperti kenari. Nah, ini dia hasilnya. Kalian bisa lihat untuk ide jualan juga sangat ekonomis, praktis, nggak lama buatnya juga, dan kita gunakan metode pulis sebagai pengganti bread improver atau juga sebagai pengganti kondisioner roti. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kalau kita menggunakan metode biang itu bisa sangat membantu sekali agar roti kita itu tetap lembut dan awet untuk beberapa hari. Ya, jadi salah satu metode biang yang kita gunakan kali ini adalah namanya metode pulis. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.